Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saat ini, marilah kita ada dalam ungkapan syukur karena kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hendak merenungkan segala pertolongan dan pemeliharaannya. Maka saat ini kita berdoa. Segala puji syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan, atas segala kasih dan rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan. Kami selalu rasakan itu dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami memuji Engkau dalam setiap langkah kehidupan ini. Maka kami pun selalu diberkati dalam segala hal, tugas dan kerja kami. Maka saat ini Tuhan, sebelum kami akan memulaikan segala karya pelayanan kami sebagai umat Tuhan, sebelum kami akan membaca dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu, maka kiranya Tuhan akan mengurapi hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikannya. Melalui firman Tuhan yang kami percaya, semua ini akan memberikan petunjuk bagi kami dan membimbing kami semua dalam memahami dan mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan, mendapatkan pelajaran berharga bagi kami, walaupun menyadari dalam setiap keterbatasan kami manusia yang banyak kali melanggar aturan Tuhan. Maka di hadapan-Mu kami mohon, ampuni kami ya Tuhan, baharui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah saat ini, kami telah siap mendengar. Amin. Baiklah saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, kita membaca Alkitab melalui kitab Mazmur pasal 7. Mazmur pasal 7 dan dibaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 melalui perikop Allah Hakim yang Adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadap geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang memuji aku dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik terhadap dirinya. Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan.
dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, melalui tema perenungan kita, Allah hadir di tengah kejahatan dan kelaliman manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengalami tindakan kejahatan atau kelaliman adalah suatu keadaan yang sangat tidak menyenangkan dan pasti berusaha dihindari orang. Karena sejatinya semua manusia ingin diperlakukan dengan baik, ingin diperlakukan dengan adil, dan tidak mau dijahati orang. Walaupun pada kenyataannya apa yang ingin kita alami sering tidak terjadi dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengalami hal seperti itu, maka tentu ini menjadi satu pergumulan bagi kita. Tetapi kita pun selalu ada dalam doa di hadapan Tuhan. Doa menjadi salah satu cara yang bijak untuk menyikapinya, di mana ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan dan mengungkapkan semua perasaan kita, semua yang kita alami, semua yang kita rasakan, semua yang kita sampaikan kepada Tuhan. Menyampaikan isi hati kita, menyampaikan keluh kesah kita, dan semuanya kepada Tuhan. Kita akan merasakan kelegaan, kita akan merasakan ketenangan dan juga kedamaian. Seperti itulah yang pemazmur lakukan ketika ia bergumul dengan situasi hidupnya karena Kus orang Benyamin. Maka ia meratap kepada Tuhan melalui nyanyiannya. Tuhan menjadi sandaran kehidupan Daud. Tuhan menjadi tempat curahan hatinya, karena ia telah menjadi pengalaman hidupnya bahwa Tuhan adil dalam setiap jalannya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, yang selalu berseru kepadanya, yang selalu meminta kepada Tuhan dalam ketekunan. Dan melalui firman Tuhan kita saat ini, maka pemazmur Daud menyatakan pengakuan imannya bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya, Tuhanlah penyelamat bagi orang yang tulus hati, dan Tuhan itu maha adil dalam setiap jalannya. Selanjutnya pemazmur memohon kelepasan dari pergumulannya yang diibaratkannya seperti singa yang mau menerkamnya, yang menyeretnya dan tidak mau melepaskan. Nah, saudara-saudara, ini gambaran dari situasi yang sulit dan mengancam nyawanya. Dalam keadaan itu, ia mencari Tuhan, ia datang kepada Tuhan. Ia tidak hanya memohon perlindungan Tuhan atas keadaan yang menimpanya, tetapi juga ia dengan berani berkata bahwa jika dia kedapatan bersalah, berbuat curang, melakukan yang jahat, atau merugikan orang lain, maka ia siap menanggung resiko. Ia berkata, biarlah musuh mengejar aku, menangkap aku, menginjak-injak hidupku, dan menaruh kemuliaanku di dalam debu. Ia siap mengambil
penghinaan, sekalipun jika seandainya ia telah berbuat jahat. Pemazmur menyampaikan semua itu karena sesungguhnya ia menyadari bahwa ia telah berlaku benar, ia tidak berbuat apa yang jahat. Selanjutnya juga pemazmur memohon campur tangan Tuhan atas hidupnya. Bangkitlah Tuhan. Ia memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menyatakan keadilannya dan berharap Tuhan memerintahkan penghakiman bagi semua orang yang berbuat jahat dan bertindak dalam kelaliman. Dimanapun apa yang dipahami oleh pemazmur, bahwa dia yakin Tuhan yang datang memberikan pertolongan jika didapati ada yang merancangkan kejahatan, akan di dalamnya mereka akan menanggungnya sendiri. Apa yang ditabur akan dituai. Pemazmur katakan, yang membuat lubang maka ia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya. Jerat orang fasik yang diuntukkan kepada orang benar, maka yang terjadi adalah mereka sendiri yang akan terjerat, karena Tuhan akan bertindak dalam keadilannya. Dan di akhirnya ayat atau di pasal ini, pemazmur memuji Tuhan. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan, bermazmur bagi namanya, Tuhan yang maha tinggi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita yang menjalani hidup ini? Mungkin saat ini kita dalam posisi merasakan diperlakukan dengan tindakan kejahatan dan kelaliman. Kita merasa kecewa, kita merasa sakit hati, sedih, berduka atas perlakuan sesama kita. Mungkin kita dalam keluarga kita ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, tetapi sesungguhnya kita selalu berharap akan pertolongan Tuhan. Doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, suatu permohonan yang kita sampaikan untuk pada akhirnya Tuhan datang dengan keadilannya menjawab setiap doa-doa kita. Dan kita pun merasakan itu. Lebih banyak kali juga terjadi dalam hidup kita. Kita kurang sabar menghadapi setiap realita kehidupan sehingga menyikapi dengan cara-cara yang belum tentu benar, yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dikuasai perasaan yang berkecamuk dalam diri kita sehingga tidak dapat menguasai diri, tidak dapat menguasai emosi. Perasaan kita akhirnya masalah makin bertambah, tidak dapat selesai. Tetapi jika kita datang di hadapan Tuhan, kita akan disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang berhikmat dalam menyikapi situasi keadaan yang sementara kita jalani. Tetapi kita percaya Tuhan akan menguasai kehidupan kita dengan kasih-Nya. Kita belajar dari pemazmur untuk datang kepada Tuhan, berseru dan berserah kepada Tuhan, bergumul dalam Tuhan, memohon petunjuk Tuhan. Dan kita harus yakini bahwa Tuhan Allah hadir di tengah kejahatan dan kelaliman orang yang dalam hal ini melakukan kejahatan, dan Tuhan nyatakan keadilan itu untuk kiranya mereka pun akan dipermalukan, mereka akan terpuruk dalam penderitaan yang mereka cari sendiri. Tetapi Tuhan dengan adil selalu mengasihi dan menyayangi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Semoga dalam kehidupan ini kita semakin dikuatkan dalam menghadapi realita kehidupan, dalam keadaan bergumul, tapi juga di balik itu ada janji berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati melalui firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu selalu baru tiap pagi. Dalam karya-Mu yang sungguh luar biasa, kami selalu disegarkan dengan kabar sukacita. Berita Injil yang disampaikan kepada kami selalu membuat kami semua merasakan kenyamanan yang ada, karena selalu diperdengarkan
dengan berita kekuatan, dengan berita penghiburan, tapi juga berita pengharapan bagi umat-Nya. Sesungguhnya ya Tuhan, melalui firman yang boleh kami baca, kami renungkan saat ini, belajar dari ketaatan dari pemazmur Raja Daud, bahwa selalu dia memohonkan dalam doa untuk perlindungan dan pertolongan Tuhan ada di setiap langkah hidup. Itu pun yang nantinya akan terus kami lakukan di dalam kepelbagaian kehidupan ini. Saat-saat mana kami harus berhadapan dengan setiap persoalan kehidupan, setiap pergumulan, maka tangan Tuhan menopang, menjanjikan kehidupan untuk tidak pernah akan melepaskan kami. Walaupun kami harus terus maju, melangkah ke depan, menghadapi tantangan itu, tetapi Tuhan selalu menuntun kami dan memberkati kami. Kami sungguh percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan selalu dinikmati oleh kami semua, baik kami semua dalam tugas dan tanggung jawab, karya dan pelayanan kami sebagai jemaat-Mu, secara khusus bagi jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang. Berkati untuk badan pekerja majelis jemaat yang ada, demikian pun bagi seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan khusus, syamas penatua, guru agama, para pendeta, dan juga vikaris pendeta, tenaga pembantu pelayanan. Demikian pun bagi semua yang bekerja di ladang Tuhan dalam kegiatan kerja pelayanan mereka, bagi pastor, pegawai gereja, di multimedia Bukit Sion Kanonang, demikian pun pianis dan semua yang boleh diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan dalam kerja pelayanan ini. Demikian pun semua komisi-komisi kerja yang ada, dan di dalamnya juga ada tim Panji Yosua yang tetap juga aktif dalam kerja pelayanan, dalam membantu semua program-program pelayanan yang ada di jemaat. Diberkati Tuhan, dan kami pun percaya semua program-program kerja pelayanan jemaat-Mu akan diberkati Tuhan. Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang, kolom 1 sampai kolom 21. Engkau berkati dalam semua tugas tanggung jawab pelayanan yang ada. Engkau juga yang selalu mengerti dan memahami setiap gumul yang dihadapi. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam berbagai keadaan apapun, tangan Tuhan selalu menopang. Tuhan bukakan jalan dari setiap mata pencaharian jemaat-Mu di dalam setiap profesi apapun yang ditekuni, di menghadapi pergumulan dunia, pandemi COVID-19. Diberkati apa yang kami kerjakan, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari virus COVID-19 yang kami percaya semua itu akan terhalau dari hadapan kami, sehingga dengan leluasa kami menjalani aktivitas karya dan pelayanan kami. Kami sungguh percaya semua ini ada dalam pemberkatan Tuhan. Bapa Surgawi memberkati pemerintah, bangsa negara kami, secara khusus untuk pemerintah yang ada di desa Kanonang Raya. Dalam hal ini juga semua hukum tua, perangkat-perangkat desa, mereka tetap diberkati untuk melaksanakan semua tugas aktivitas dalam kehidupan yang dijalani. Terima kasih Bapa di sorga, semua yang boleh menjadi tanggung jawab kami, apapun itu dalam berbagai profesi kerja kami, semua diberkati, dibukakan jalan oleh Tuhan dari setiap mata pencaharian kami. Sehat kuat tetap dinikmati, kami yakin semua itu boleh dinikmati dalam kasih. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan ucapan syukur kami. Engkau mendengar doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian untuk doa dan perenungan kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.